Lagi dengan aku Amoy Jelis Payung. Seperti yang teman-teman lihat, hari ini aku pakai baju hitam karena kita bakalan cerita sesuatu yang gelap, yang dark. Ini tentang cerita horor para pendaki gunung. Jadi akhir-akhir ini aku sering banget ngeliat tentang orang-orang yang naik gunung. Aku sebenarnya gak terlalu suka ya naik gunung, gak pernah juga naik gunung karena ngebayanginnya aja udah capek. Aduh, gak kebayang deh pokoknya. Jadi hari ini aku bakalan ceritain tentang cerita horor para pendaki gunung di Indonesia dan di gunung-gunung angker yang ada di Indonesia. Oke, check it out. Yang pertama itu ada Gunung Salak. Berada di rangkaian kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Salak punya banyak kisah mistik yang masih belum terpecahkan. Salah satu cerita mistis tentang Gunung Salak adalah ketika pada 2007, 13 orang pemuda pecinta alam memutuskan untuk mendaki gunung dengan ketinggian 2211 meter. Wow, saat tengah mendaki, salah satu pemuda itu melihat sosok hitam yang melambaikan tangan kepada dirinya. Dirinya langsung bertanya pada teman yang berada di dekatnya, apakah melihat hal serupa? Temannya hanya berkata tidak dan memintanya untuk membiarkan sosok itu. Oh my god, aku merinding. Jelang malam, cuaca yang tidak mendukung akhirnya membuat mereka membangun kemah lebih awal. Nah, ketika berhasil membangun tenda, pemuda yang melihat sosok hitam tadi tidak dapat tidur karena ada perasaan yang tidak nyaman. Dia pun akhirnya terjaga dan memutuskan untuk keluar tenda. Tak disangka di luar tenda sudah ada sejumlah pasukan berseragam tentara berwajah pucat mengelilingi tenda mereka. What? Oh my god. Dalam kondisi ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa, terlebih ketika seekor macan menatapnya dengan mata berbinar di antara barisan tentara itu. Namun, tak lama kemudian terdengar suara lantunan ayat-ayat doa dari bukit di atas mereka. Suara tersebut berasal dari seorang wanita. Meski begitu, dia tidak melihat wanita itu. Dia pun pelan-pelan masuk ke dalam tendanya lagi dan tetap berkat lantunan doa yang juga mengusir pasukan tersebut. Wah. Aku gak bisa bayangin kalau aku jadi pemuda ini. Gila sih, parah sih. Aku gak bakalan bisa ngelupain hal ini sih kalau aku jadi dia. Wow. Oke. Selanjutnya ada Gunung Gede. Gunung Gede berada dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, tepatnya di antara 3 kabupaten, yakni Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Berarti dekat sama yang tadi. Dengan ketinggian 2958 meter. Oke, gunung satu ini juga meninggalkan kisah mistis. Kita lihat ya guys. Salah satunya tentang penunggu Gunung Gede yang merasuki tubuh salah satu pendaki. Wow, ini nih. Aku kalau bicara tentang merasuk agak oke. Siang itu sekumpulan pendaki remaja menaiki gunung tersebut bersama beberapa pemandu. Hal tersebut dilakukan demi keamanan ya guys. Menjelang sampai ke puncak, rombongan tersebut beristirahat. Namun salah satu pendaki melakukan tindakan yang tidak sopan. Ini nih. Dirinya buang air kecil sembarangan tanpa permisi terlebih dahulu. Setelah kencing sembarangan, pandangannya langsung kabur. Wah, dia langsung melihat sesosok pria dengan pakaian kerajaan sambil membawa keris. What? Di sisinya terdapat 2 ekor macan yang mengerang. Sosok tersebut dipercaya sebagai penunggu yang marah akibat tindakan tidak sopan pendaki ini.
Dia pun kesurupan. Kemudian dari perspektif teman-temannya, pendaki itu mengerang dengan nafas berat dan berlari-larian naik dan turun tanjakan itu. Teman-temannya yang kebingungan pun hanya bisa ikut berteriak histeris. Iya sih, kalau aku pasti bakalan teriak parah. Sementara pemandu dan beberapa pendaki lain berusaha menenangkannya. Dalam pandangannya, dia seperti dibawa ke sebuah era yang penuh dengan orang zaman-zaman kerajaan. Wow, dia kemudian merasa seperti ditarik menjauh dari kerajaan, kemudian mulai sadarkan diri. Saat sadar, dia kembali melihat sosok penunggu tersebut dalam keadaan marah bersama 2 ekor macan tadi. Masih dia lihat. Dia sadar dengan kondisi badannya sudah dibaringkan di posko terdekat. Raut wajah teman-teman dan pemandu sudah khawatir. Wow. Tidak hanya sampai di situ. Keesokan harinya saat turun, dia melewati posko yang sama ketika kesurupan dan seperti mendengar bisikan dalam bahasa Jawa, "What?" Diiringi oleh erangan harimau, dia pun bergegas mengucap doa dan berangkat dari posko itu untuk turun. Oh my god. Berarti ini kayak dia diingatkan gitu ya. Harus sopan guys kalau naik gunung. Dimana aja juga harus sopan sih. Oke, selanjutnya, dan ini yang terakhir. Gunung Semeru. Wow. Dengan ketinggian 3.676 meter, Gunung Semeru ada di antara kabupaten yakni Malang dan Lumajang. Gunung ini juga masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Oke, sama seperti ketika perjalanan 5 pendaki dan 1 anjing ini yang akan membuat merinding. Hari itu kelima pemuda ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi di Gunung Semeru. Mereka merupakan kumpulan pecinta alam dari Madiun. Sesuai jadwal, persiapan mereka telah selesai dan mereka langsung memulai pendakian. Namun tak lama mereka bertemu dengan seorang pendaki wanita. Pendaki wanita tersebut mengaku sendiri dan ingin menuju puncak. Akhirnya dia pun diajak bergabung dengan kelompok 5 pendaki ini. Pendaki wanita yang ramah serta mudah bergaul ini. Tak terasa mereka berada di salah satu pos yang sudah dekat dengan puncak. Namun karena malam telah tiba, mereka memutuskan untuk berkemah. Ya dong ya. Memasuki malam, mereka pun terlelap. Meski begitu, mereka tetap bergantian berjaga. Pendaki pertama yang berjaga membawa anjing untuk mengawasi binatang buas. Namun tidak lama saat tengah malam, pendaki itu melihat pendaki wanita itu keluar dari tendanya dan berjalan ke arah hutan. Dalam keadaan bingung dan khawatir, dia pun mengikuti pendaki wanita itu. Tak berapa lama dia kehilangan bayangan wanita itu. Panik, dia langsung bergegas kembali ke kemah untuk membangunkan teman-temannya. Bener dong. Teman-teman yang kaget dengan ceritanya pun bergegas untuk mencari pendaki wanita itu. Dalam keadaan gelap, mereka tak dapat melihat apa-apa. Teriakan mereka pun percuma. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencarinya pagi hari. Pagi menjelang, mereka sudah beres-beres dan membagi kelompok dalam 2 tim untuk mencari. Salah satu kelompok tersebut mencari sampai bibir jurang Semeru. Mereka melihat sebuah ransel yang mirip dengan ransel milik pendaki wanita itu. Oh my god. Penasaran, mereka akhirnya menuruni jurang. Jurang. Sesampainya di dasar, mereka menemukan tas ransel dan jasad yang sudah membusuk, guys. Akhirnya menunggu kedatangan teman lainnya, mereka membawa jasad tersebut ke posko terdekat untuk melaporkan temuan ke tim SAR. SAR yang langsung mendatangi dan meninjau kondisi, mereka pun mengatakan bahwa wanita itu adalah jasad pendaki wanita. Mereka meyakini itu pendaki wanita yang bersama mereka sejak kemarin. Namun yang membuat mereka terkejut adalah fakta bahwa jasad tersebut adalah pendaki yang sudah hilang selama 1 bulan. Mereka pun terduduk lemas, pasti aja sih, bener, setelah mendengar penjelasan tim SAR. Wow. Kalau aku udah nggak, aku udah nggak bisa berkata apa-apa lagi kalau aku jadi mereka. Kayak what?
Oke, ini yang terakhir. Dari Gunung Ungaran. Oke, ini bonus ya guys. Berada di Kabupaten Semarang, Gunung Ungaran punya ketinggian 2050 meter. Oke. Ketika seorang pendaki tanpa sengaja bertemu penunggu salah satu jalur perbukitan. Saat itu pria yang berasal dari kota Semarang ini berangkat sendiri menuju lokasi pendakian. Biasa sih gitu ya guys. Mendekati lokasi pendakian, dia mulai merasa tidak nyaman. Namun tetap dia teruskan. Memulai pendakian pukul 15 WIB, pria itu merasa kesulitan karena medan yang terasa lebih berat saat itu. Sampai di sebuah hutan dengan lapangan luas, dia memutuskan untuk beristirahat. Malam menjelang, dia memutuskan untuk berkemah di sana. Setelah tenda api unggun siap, suasana di sekitarnya tiba-tiba hening. Padahal awalnya terasa berisik oleh suara dedaunan serta hewan. What happened? Tak lama dia memutuskan untuk tidak peduli dan tidur. Oke. Tengah malam dia terbangun oleh suara erangan hewan liar. Dia mengira jiwanya sudah dalam bahaya karena melihat bayangan mirip harimau. Namun hanya beberapa saat bayangan dan suara itu hilang. Aku nggak merinding. Dia memutuskan untuk melihat sekitar. Saat membuka tendanya, tak disangka sebuah sosok hitam besar ada di depan tendanya. Tepat di samping sosok itu adalah macan kumbang yang hitam gelap tapi matanya bersinar hijau. Melihat itu pun pendaki itu mulai membaca doa. Oh my god, dia memejamkan mata, kemudian seolah-olah ada tawa datang dari sosok hitam itu. Dia ketawa dong guys. Seperti ada suara teriakan dari dalam hutan. Dia pun kaget dan tak sadarkan diri. Saat terbangun dia sudah berada di tengah hutan tanpa tenda dan api unggunnya. Dia juga terbangun setelah dibangunkan oleh kelompok pendaki yang kebetulan lewat di dekatnya. Oh my god. Aku gak kebayang sih jadi dia gimana. Tapi aku gak bakalan mendaki sendiri sih. Rame-rame aja aku takut apalagi sendiri. Sebenarnya masih banyak lagi sih guys ceritanya, kayak cerita-cerita mistis dari para pendaki, mereka menuju ke sana, saat di sana atau pulang dari sana, banyak banget. Jadi mungkin ada part 2-nya kalau teman-teman minta. Apa ya pesannya dari cerita ini? Mungkin lebih hati-hati aja ya. Terus tetap jaga kesopanan. Kalau ada apa-apa langsung berdoa. Dan jangan pisah dari tim kalau memang bertim. Dan menurut aku lebih baik bertim sih daripada sendiri. Kan kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi. Mungkin nggak hal-hal mistis, tapi mungkin kita cedera atau apalah itu. Dan untuk teman-teman yang memang gemar naik gunung, tetap lanjutkan, tetapi semangat. Aku takut banget sih. Thank you guys. Bye.